Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan tugas mata kuliah studi naskah pertemuan ke-11 diambil dari kitab Al-Fiqh Al-Manhaji, pembahasan tentang hal-hal yang dilakukan sebelum menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatu azawaji. Inna sadata al-usrati wa najabat al-awladi wa istimrar al-hayati zawjiyati tatawakkafu ala husni ikhtiyari kullin minna zawjaini lil akhari ikhtiyaran wa iyan khaira mutaakhirin bi'aatifatin hauja'a au maslahatin wa ya'wa ma'amururi zamani walamma kana akdu zawaji akdan khatiral afari tawil al amadi hasirat takalifi kana labudda qabla ijra'i hazal aqdi min khutwatin tuttakhazu min kibali khulin minal khatibi wal makhtubati hatta iza aqdama ala aqdi zawaji kana qad aqdama alaihi wa qad ikma'ana kullun min khuma ila as-sifati wal mu'ahilati allati tuhaqqiqu akhradahu wa tadma'inu nafsuhu ila mustaqabalin irtibatuhi ma'a zawjihi wa hazihi al-khutuwatu hiya awalan al-batu an sifati allati tutlabu fi kullin minna zawjaini saniyan ruqyatu al-makhtubati wa nazaru ilaihi salisan al-khidbatu. Artinya, perkenalan pernikahan, pembukaan, kebahagiaan keluarga, keberhasilan anak-anak, dan kelanjutan kehidupan perkawinan tergantung pada pilihan yang baik dari masing-masing pasangan untuk yang lain. Pilihan sadar tidak terpengaruh oleh nafsu sembrono atau minat sementara, tetapi berdasarkan landasan yang tetap dan menjadi lebih kuat dengan berlalunya waktu. Karena akad nikah merupakan akad yang serius, berjangka panjang, dan mahal. Maka sebelum membuat akad ini perlu dilakukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik pelamar maupun tunangan. Bahkan jika mereka melakukan akad nikah, mereka sudah melakukannya dan masing-masing dari mereka diyakinkan akan kualitas dan kualifikasi yang dicapai, tujuannya, dan meyakinkan dirinya sendiri tentang masa depan hubungan dengan istrinya. Langkah-langkah ini adalah: yang pertama, temukan kualitas dibutuhkan dalam setiap pasangan. Kedua, melihat tunangan dan menatapnya. Ketiga, khutbah. Awalan, al-bahru an sifatilati yang bagi an tudlaba fi kullin minna zawjaini laqad arsada al-islamu illa iddatin minna sifati taqulu min makhtubati kama takunu fil khatibi wa hatta ala talamusiha wa hazihi sifatu hiya al-awal ad-dinu sahihu wal khuluqul qawimu yutlabu fi zawji ayakuna dayinan za kullin hasanin kama yutlabu fi zawjati an takuna dainatan khuluqin hasanin wa ila zalika arsyada an-nabiyul aqdamu alaihi salatu wassalamu hina qala iza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu
fazaujuhu ila taf'alu takun fitnatun fil ardi wasadun aridun. Kawahuta Tirmizi yufin nikahi babu maja'a izaja akum man tardawna fa zaujuhu wa qala sallallahu alaihi wasallam tunqahu al-maratu li arba'in lima liha walisabiha walijamaliha walidiniha faufar bizatini. Taribat yada kafawakul Bukhariyu an-nikahi bab al-akfa fiddin babul akfa bifiddini wa muslimun arda babul istihbati dinikahi zattini taribat yada qad kharaj wa hadihi kalimatun jariyatun ala al-sinatil ardi la yuridu nabiha abdu a'ala al-mukhatabi walakin yuridu nabiha al-hatta wat-tahrida wal-murada bid-dini wal-akhlaqi fi al-ta'ati wal-akmali salihati wa al-affifatu 'anil mukharati wal-qiyamu bil huquqi zawjati. Artinya, pertama mencari sifat-sifat yang harus dimiliki oleh masing-masing pasangan. Islam telah membimbing beberapa kualitas di tunangan serta di tunangan dan mendesak dia untuk disentuh dan dicari, dan kualitas ini adalah yang pertama atau yang satu, agama yang benar dan etika yang benar. Hal ini diperlukan pada suami untuk memilih untuk menjadi religius, karakter yang baik seperti yang diperlukan pada istri untuk menjadi religius dan karakter yang baik, dan bahwa Nabi terbesar damai dan berkah besertanya dibimbing ketika dia berkata, jika seseorang kamu ridhoi agama dan akhlaknya melamarmu, maka nikahi dia. Diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dalam nikah, bab apa yang datang kepadamu jika seorang yang agamanya kamu senangi datang kepadamu, maka nikahi dia, nomor 1084. Dan dia, semoga Allah dan Rasulullah SAW berkata, seorang wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama karena uangnya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam bab perkawinan, kompeten dalam agama Islam nomor 4802, dan Muslim bab kehendak pernikahan dengan itu agama. Tanganmu menepuk mereka menjadi miskin, dan ini adalah kata yang sedang berlangsung di lidah orang Arab, yang dengannya mereka tidak ingin berdoa untuk yang dituju, tetapi mereka mengingatkan dorongan dan hasutan dan apa yang dimaksud dengan agama dan Allah melakukan ketaatan, amal soleh, kesucian dari pantangan, dan melaksanakan hak-hak perkawinan. Afani al-hikmatu min tafsili izzati dina wal khuluqi inna hikmati zalika hiya anna dina ya'wa ala mururi zamani wal khuluqu yastaqimu wa tawalil ayani wa tajaribil hayati fa iza tara kullun minna zawjaini al-kharalid dina al-kharalid dinihi wa khuluqihi kana zalika admana listimraril hubbi wa dawami al-mawaddati wa la yubhamu min ma zakarna ala insani an yaghzifa anil hasibi wal jamali wa inna ma yajibu ayyubhama anna hadis sifati izan faradat fil bahtubatu kana dinu afdolaha wa iza ijtama kanat nuran ala nurin. Artinya, yang kedua, hikmah merinci agama dan karakter yang sama. Kebijaksanaannya adalah bahwa agama menguat seiring berjalan waktu.
dan moralitas konsisten dengan rangkaian hari dan pengalaman hidup. Jika masing-masing pasangan memilih yang lain karena agamanya dan karakternya, ini adalah jaminan kelangsungan cinta dan kelangsungan kasih sayang. Tidak dipahami dari apa yang telah kami sebutkan bahwa seorang harus menahan diri dari kebaikan dan keindahan, melainkan harus dipahami bahwa jika kualitas ini hanya pada tunangan, agama adalah yang terbaik dari mereka. Dan jika digabungkan secara ringkas, mereka ringan atas cahaya. Afali an-nasabu fi kullin minna zawjaini wa ma'na an-nasabi thayyibu al-asli wa karamul manbiti wa dalilul zalika ma ja'a wa karamul manbati wa dalilul zalika ma ja'a fi hadisi as-sahihaini sabiqi tunqahul mar'atul lil arba'in wa zukkiran min hawali hasabiha kazalika yusannul fi zawji ay yakuna zahasabin wa astim tayyibin li anna zalika awanu ala istidamati lil hayati zi zawjiyati wa aqrabu ila tibil asrati lil annasiha bal aslik tayyibi la yasduru annahu lil asrimatul karimatu wa izza ahabba akrama wa izza abkhada la yaklimu. Yang ketiga, rasio di masing-masing pasangan. Arti nasab. Asal usul yang baik, kedermawanan asal usul, dan dalilnya adalah sebagaimana disebutkan dalam dua hadis sahih sebelumnya. Demikian juga sunnah bagi suami untuk memiliki keluarga yang baik, karena itu membantu untuk mempertahankan kehidupan pernikahan dan lebih dekat dengan kepemilikan yang baik, karena yang memiliki asal yang baik tidak keluar darinya, kecuali 10 yang mulia. Jika dia mencintai lebih murah hati, dan jika dia membenci, dia tidak dianiaya. Ar-rabi'u ala yakuna bainal zawjaini qarabatun karibatun. Wa qadna as-safiyun rahmatullahi ta'ala anhanu la yatazawwaju ar-rajulu min asritihi ay al-aqrabina wa qadna azinjaniyu zalika bi qawlihi inna min maqasidni ikahi itala illa qabaila li ajlin tabuddi wal muawwanati wa haza hasilun fi qaribatil min wa qad naru ya latanqihul qarabutal karibata fa inna al walada yadawiyan ayna hifan wa zalika lidafi sahwati zalika zakaro haza asyabini yukhili min haza annabiyun lakin dakaro ibnu salahi an lam yajid li hadzal hadisi aslan nara tammatan wa qad zakara ibnu asirin kitabi anni hayatu fi qaribil hadisi wal hasari wala ya ta'amu fi khazal mut min ana an-nabiyyu ya sallallahu alaihi wasallam qad zawja atimata min aliyim qad radiyallahu anhuma li'annahu kadzalika li bayani al-jawazi aw li'annahu laysainahumma qaribatun jiddan afamatu jibayantu ibnu ami aliyin fahiya aidatun anhu bil jumlati. Artinya, yang keempat, bahwa pasangan tidak memiliki hubungan dekat. Al-Syafi'i, semoga Allah merahmatinya, menetapkan bahwa seorang pria tidak boleh menikahi salah satu dari dua keluarganya, yaitu kerabat terdekatnya. Al-Zanjani membenarkan hal ini dengan mengatakan, salah satu tujuan pernikahan adalah hubungan suku demi solidaritas dan bantuan, dan ini terjadi dalam kerabat dekat tanpa pernikahan.
adalah hubungan, dan dia meriwayatkan jangan menikahi kerabat dekat karena anak laki-laki diciptakan dawi, yaitu kurus, dan itu karena lemahnya keinginan di antara kerabat. Al-Sirbini menyebut hal ini dalam penjelasan tentang kurikulum Al-Nawawi. Tetapi Ibnu Al-Salah mengatakan bahwa dia tidak menemukan sumber yang dapat dipercaya untuk hadis ini, dan Ibnu Al-Athir menyebutkan dalam bukunya The End in Gharib Al-Hadith An-Athar, tidak ada keberatan atas keputusan ini bahwa Nabi SAW menikahi Fatimah dengan Ali radhiyallahu anhu karena dia melakukan untuk memperjelas kebolehan atau karena mereka tidak terlalu dekat hubungannya. Jadi Fatimah adalah putri sepupu Ali dan dia jauh dari dia pada umumnya. Al-kafa'atu wa yuqsadu bil kafa'ati musawatu halil rajuli lil halil mar'ati al-yawm bi addati wujubin alif abdinu wa qala falaika an fasiqu qufan lil salihatin qala tala afamma kan mu'minan kaman kafa fasikan ba al-khirfatu tu khirfatin daniatin hunnasid rahadi man kanasin wa hajjamin wara'in wa kayimin wa hamka wainilai hakufan lilai jim aslamatu minal ujubi al-musbiqati lil khiyari an-nikahi faman bihi janunul abarasul kuffa'an li wal kafa'atu zi'awaji minha zawjati wa awliyaiha wa hiya wa lam taqusar tanfisa atin nikah wa kin matlubatun muqarra an zawjati wa awliyahima wa domanan listiqamati lil hayati minna zawjaini wa zalika lil anna husbatihima wa nawra maisatihi yakunani muttaqabaini wa maqfufaini lahumma fala yakhraju ahadumma li tadyari makhlumaftin fali zawjati wa awliyaiha isqatu haqqil kafa'ati wala zawja auna waliyuha khairaku indidaha saha azawaju lianna al-kafa'ata haqqaha haqquha wa haqqul aliyya ifa in haddud ishatuha wala kirada alaihim wa yusiru ilal murati al-kafa'ati qawla an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam takhayyarul mutqafiqu wanqihu ilaihim taharu lil mim muqimun wa anqihul aqfa au wanqihu ilaihim rawahul hakimu an-nikahi wa tayrul iqam wasabbahu. Artinya, yang kelima, efisien. Efisien berarti kesetaraan kondisi pria dengan wanita saat ini dalam beberapa hal. Yang A, agama dan kebajikan. Tidak cukup untuk seorang wanita yang suci dan saleh yang tidak bermoral, yang Maha Kuasa berfirman. Maka apakah dia seorang yang beriman sebagaimana dia adalah orang yang maksiat tidak setara. Surah As-Sajdah 18. Yang B, tukang. Sebagai orang yang memiliki kerajinan keji seperti menyapu, tukang bekam, pengembala, dan penjaga merpati tidak memenuhi syarat untuk menjadi sarjana hakim dan pedagang. Yang C, keselamatan dari cacat terbukti dalam pilihan yang membatalkan pernikahan, sehingga siapapun yang gila atau kusta tidak memenuhi syarat untuk yang sehat. Kesempurnaan dalam perkawinan adalah hak istri dan walinya, dan meskipun itu bukan syarat sahnya perkawinan, itu diperlukan dan diputuskan untuk menangkis rasa malu pada istri dan wali mereka dan untuk menjamin keutuhan kehidupan di antara mereka. Pasangan karena gaya hidup dan jenis kehidupan mereka dekat dan akrab dengan mereka. Jadi tak satu pun dari mereka harus mengubah akrab. Bagi istri dan walinya untuk melepas hak walinya,
Jika walinya menikahinya yang tidak cakap dengan persetujuannya, maka perkawinan itu sah, karena wewenang itu adalah haknya dan hak walinya. Dan jika mereka sepakat untuk membatalkannya, tidak ada keberatan dengan mereka. Merujuk pada pelaksanaan kompetensi sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pilihlah karena kebaikanmu dan nikahi yang memenuhi syarat dan nikahi mereka. Diriwayatkan oleh Al-Hakim nomor 163. Wal As-sadis al-baqaratu wal bikru khiyalati yamyas an zawaja wa qad bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sababa ikhtiyari az-zawajiti al-biqala alaikum bil ardi tabi fa innahunna azabu azwahana wa antaku arhaman wa aqdabi yassiri. Hawahu Ibnu Majah fi an-nikahi ratazawji az-zawajilil abaqa tatazajja abqani kanayatun an qasmika miha wa qillati bazaiha wa qufsiha wa aujiha di baqai adaiha di annaha lam tuhalik zaujan qabalahu antahu arhaman aksaru auladan warahalaha an jabirin raqala tazawjatu imratan fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu lin naziyin faqala ya Jabir tazawajata qultu na'am qala bikrun an sayyibul qultu saytibun qala fahalla bikrata ibuha jultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna li ahwatin fakasi an tadkhula baina wa bainahuna qala zalika izzan innal mar'ata tunkahu ala diniha wa maliha wa jamaliha falaika bizattini taribat yada al-Bukhariyu an-nikahi tazawaj al-tazwiju fayyibat wa Muslim ardobab listadi nikahi zati zayadin. Yang keenam adalah keperawanan. Al-Baqarah, dia adalah orang yang belum pernah menikah, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan alasan memilih istri perawan ketika dia berkata, kamu harus perawan karena mereka paling manis mulutnya dan menyucikan tali persaudaraan dan merasa puas dan dengan mudahnya. Diuraikan Ibnu Majah. Mulut yang lebih manis, kata-kata yang lebih lembut itu adalah metafora untuk ucapannya yang baik dan kurangnya kecabulan. Dan hasrat dengan suaminya karena kesopanannya, karena dia tidak bergaul dengan suami sebelumnya. Pilih lebih banyak kekerabatan, lebih banyak anak. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan kata-kata berikut atas Jabir, semoga Allah Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata, saya menikahi seorang wanita pada masa Rasulullah SAW, dan jadi saya berkata kepada Nabi SAW, dan dia berkata, wahai Jabir, apakah kamu sudah menikah? Dia berkata, jadi apakah seorang perawan akan bermain dengannya? Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, aku punya saudara perempuan, jadi aku takut kamu akan masuk di antara aku dan mereka. Kemudian berkata, bahwa seorang wanita dinikahi karena agamanya, uangnya, dan kecantikannya, sehingga Anda memiliki agama yang sama. Angkat tangan Anda. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari bab perkawinan. Demikianlah pembacaan tugas pertemuan ke-11 mata kuliah studi naskah
Oke. Tentu banyak kekurangan dan kekhilafan dalam pembacaan tugas tersebut. Untuk itu, kepada Allah saya mohon ampun. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.